Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan lagi konten video yang membahas mungkin ya kelanjutan yang kemarin. Sebenarnya banyak yang mau saya bahas. Pengennya tuh satu jalur ya. Jadi untuk taraf mencapai ke makom-makom atau terbukanya kasab gitu ya. Kita awali dalam rangka mengenal jati diri itu dengan amalan yang pokok lah. Jadi setelah kita bersyahadat, pengakuan bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad sebagai utusan Allah, sebagai Rasul, kemudian kita menyempurnakan dalam penegakan sholat gitu. Jadi dalam melaksanakan sholat itu kita harus tahu detil sedetil mungkin dalam gerakan-gerakan dalam sholat itu sendiri gitu. Jadi mencari kesempurnaan sholat yang benar-benar menurut yang dicontohkan oleh baginda Nabi gitu. Jadi istilahnya kalau kita sedang mengangkat harus tangan terbuka, ya memang harus terbuka gitu. Jadi ada juga kan sholat ya, laki-laki kayak gini, kalian harusnya terbuka. Allahu Akbar. Nah kita itu harus memastikan. Jadi gerakan yang kan banyak ya keterangan-keterangan berbagai mazhab gitu kan. Ada yang sholatnya gini, ada yang begini, ada yang tegak juga. Kita harus memastikan mana yang mau kita ambil gitu. Yang kita rasa diyakini bahwa ini yang paling sempurna gitu atau paling benar dalam prakteknya gitu, dalam pelaksanaan sholat itu sendiri gitu, yang sesuai oleh contoh Nabi. Jadi kita tuh berpedoman jangan kata guru gitu. Begitu kita memahami, kita perlu punya kitabnya sendirilah. Kita telaah yang kita baca mengenai prakteknya sembahyang tuh gimana, baca keterangan itu di hadis-hadisnya, di kitabnya gitu. Udah gitu kita biasakan untuk selalu bertanya gitu, bertanya ke hakikat. Ya Allah, saya minta ini yang benarnya gimana. Kalau kita mau ketemu dengan keterangan-keterangan, dalil-dalil gitu ya, menurut pendapat sahabat ini, misalnya dari berbagai kalangan sahabat yang misalnya yang menyampaikan, kita tuh harus ambil satu. Tapi kita harus yakin bahwa ini yang paling saya yakini paling benar gitu, yang dimaksud oleh baginda Nabi gitu dalam sembahyang. Terus setelah kita pas mencari dari gerakan ini, terus kita lagi sujud, kita harus benar juga gitu. Jadi benarnya itu soalnya kalau sujud tuh tangan harus rapat, jangan gini tapi gini, harus pas di sejadah kita, terus pas itu, jangan kayak gini beber gitu, harus menghadap kiblat ini, jari-jari ini ke depan gitu. Kalau kita lagi di atas sejadah itu kan, jangan terbuka gini. Terus dalam letak jari-jari kaki kita gitu, harus kita cari pokoknya sedetil mungkin, sesempurna mungkin untuk melaksanakan dalam prakteknya sholat. Karena sholat ini sebagai tihang untuk membuka istilahnya mi'raj rohani gitu. Ya kalau sholatnya kayak orang males-malesan gitu, itu jarang untuk kebukanya gitu, tentang masalah kasab, masalah hakikat, masalah kemakrifatan tuh jarang tuh. Mungkin saya yakini ya bisa saja kalau kehendak Allah gitu ya. Tapi kita harus berusaha untuk mencari kesempurnaannya dari tata cara sholat itu sendiri. Yang kita jalankan setiap yang fardu itu.
Kita cari kesempurnaannya. Kalau sembahyang di rumah mungkin kalau setelah sholat agak males-malesan zikir, tapi kalau di masjid enak. Setelah sholat itu kan ada teman lihat yang lain udah sholat langsung masih menjalankan wirid istilahnya. Kita lebih baik sholat di masjid. Lebih baik sholat di masjid untuk meningkatkan kualitas. Jadi jangan asal beres sembahyang, assalamualaikum langsung pergi istilahnya. Wirid juga ala kadarnya istilahnya. Kalau enaknya di masjid, enak berlama-lama, ya udah kita jalanin sembahyangnya sholatnya di masjid. Itu dalam tahap-tahap untuk mencari jati diri gitu ya. Dalam prosesnya itu dasarnya dari yang syariat yang dohirnya dulu gitu. Terus dalam masalah zikir, wirid-wirid itu gitu kan, kita mencari wirid yang kita suka. Istilahnya kalau kita banyak enak ini baca istighfar gitu ya, baca aja. Oh saya senangnya kok baca kalimat tauhid gitu. Nabi isbat zikir la ilaha illallah gitu, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Oh saya senangnya asmaul husna, ya udah terserah apa yang kita suka. Karena tiap orang tuh beda-beda ternyata dalam membuka jati diri ini. Ada yang banyak karena banyak sholawat gitu, ada yang banyak istighfar, ada yang banyak zikir atau wirid-wirid ismudat, yang zikir Allah aja. Setelah kita mencari ketemu dengan zikir yang kita perasaan tuh seolah kalau nggak wirid itu gitu, seolah ada yang hampa gitu. Berarti kuncinya itu. Berapa macam ya terserah kita. Jadi setelah istilahnya setelah baca apa istighfar gitu kan. Terus senangnya asmaul husna kelahiran istilahnya. Jalanin aja. Setelah itu senang nih dengan wiridnya apa yang didawamkan oleh Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Jalanin. Terus saya senang sama apa tambah sholawat, udah jalanin. Pokoknya zikir yang apa yang kita suka itu kunci buat kita. Jadi terus-terusan aja. Kalau referensinya boleh dicari gitu. Misalnya kan semuanya juga ada keterangannya, pasti ada dalil-dalilnya. Setiap sahabat itu enggak sama gitu zikir wiridnya yang sama-sama dari baginda Nabi kan, dijasanya dari baginda Nabi. Sampai bab doa amaliyah itu ada yang sampai saya lihat pernah di kitab amaliyah itu sampai 447 macam doa-doa dan wirid itu yang diajarkan oleh Nabi ke para sahabat. Jadi kita nggak mungkin mengamalkan yang sekian ratus itu karena Nabi juga nggak mengamalkan semua. Dicari yang apa cocok buat dirinya, buat sendirinya. Jadi setiap sahabat itu berbeda-beda zikirnya, walaupun sama gurunya kok beda-beda wiridnya gitu. Nggak kayak orang tarekat gitu kan. Kalau tarekat satu syekh mursyid amalannya tuh sama gitu. Karena diijazakan susunannya harus begini gitu. Itu satu tarekat sama gitu. Harus tawasul, harus ini gitulah kan. Ternyata yang terbuka yang saya alamin gitu. Justru kadang-kadang zikir subhanallah, subhanallah itu enak perasaan. Nah itu yang dicari. Jadi setelah merasa nyaman dengan zikir-zikir yang kita senangi gitu ya, ya istiqomah di situ. Jangan mencari hikmah. Gitu. Jadi mencari hikmah gini, gitu. Kita datang ke guru, kamu doa ini, wirid ini, udah gitu kata guru ini jalanin puasa misalnya. Pas kita datang lagi ke guru, oh kamu jalanin ini, akhirnya banyak amalan yang sebenarnya nggak cocok buat kita. Jadi kita harus memilah gitu, milih gitu, mana yang perasaan hati itu nyangkut dengan zikir itu, wirid itu. Setelah kita paham apa yang kita zikirkan, apa yang kita wiridkan, yang senang dengan nyaman dengan hati kita, batin kita istiqomah dengan wirid itu. Nah dalam sehari-hari, dalam perilaku, kita mengamalkan nama kita itu siapa? Apa artinya dari nama kita gitu?
Karena orang tua memberikan nama ke kita itu berupa doa gitu. Doakan biar soleh lah istilahnya. Ya itu berarti kita harus sesuai dengan nama itu. Kelakuan kita itu, akhlak kita dalam pergaulan sehari-hari itu kita harus berusaha. Contoh lah kalau kita dikasih nama Abdul Latif gitu. Jadi hamba yang lemah lembut. Nah, kita itu harus berusaha untuk menjadi seorang yang benar-benar lemah lembut dalam bisa jadi seorang pemaaf, yang toleransinya gampang terenyuh batinnya, karena itu gimana lah sifat yang lemah lembut itu orang itu. Nah, kita harus setia dengan itu. Kalau nama udah sesuai dengan akhlak kita, dengan kelakuan kita sehari-hari, dengan sifat karakter udah menyatu, udah membaju dengan sesuai nama kita. Kalau saya merasa itu bisa ya mungkin bisa berbulan-bulan itu dengan kelakuan akhlak sesuai dengan nama itu, dengan zikir yang kita senang itu nggak lama kayaknya kebuka itu, pasti terbuka. Jadi orang sampai mencari kemana-kemana sampai ziarah misalnya dalam rangka mencari jati diri, tapi dia sendiri nggak tahu bahwa namanya istilahnya nama Abdul Rohim harus orang jadi pengasih gitu, gampang ya gimana sifatnya yang pengasih itu gimana sih? Kita harus sesuai dengan nama itu gitu yang diberikan orang tua gitu. Nah, setelah kita istiqomah setia dengan akhlak kita sesuai nama ini, pasti kita bakal kebuka. Suatu saat bakal ada kita mungkin jadi wadah untuk ada istilahnya ilmu para wali, bisa ilmunya para resi, para eyang itu. Yang senang ke kita karena kita udah tahu bahwa jati diri kita itu namanya ini harus sesuai dengan nama itu, kelakuan kita, akhlak kita itu harus sesuai dengan nama itu. Pasti itu masuk, nitis. Ada juga yang memang dari kecil udah perbawaannya udah sesuai dengan namanya. Tanpa sadar dia itu sudah menjalani sebenarnya, menjalani sesuai dengan namanya, kelakuannya itu gitu. Sifat pemaaf, sifat suka tolong menolong, membela, padahal masih dari umur ya di bawah 10 tahun atau berapa tahun itu ada yang nggak sadar udah kebuka sebenarnya. Itu paling cepat keisinya. Tahu-tahu ada yang istilahnya ilmunya para sepuh karuhunnya atau nenek moyangnya dia tuh langsung nempel, akhirnya dia punya kelebihan. Dia seperti orang indigo gitu. Tapi kalau kita sudah terlanjur udah dewasa, tapi masih nggak paham masalah jati diri gitu ya, ya itu kita berusaha membuka dengan kita berakhlak sesuai dengan nama kita itu. Kalau kita udah setia, udah istiqomah terus saja berbulan-bulan terus dengan kelakuan gitu, misalnya akhlak kita sesuai dengan nama kita sendiri itu, pasti tahu-tahu nanti suatu saat kalau ada instruksi batin pasti kan nggak langsung muncul bahwa saya ini, nggak mungkin langsung gitu ngenalin gitu. Pasti batin tuh pengen jarah ke sini istilahnya untuk napak tilas gitu ke para wali gitu, napak jarah itu udah jalanin aja instruksi batin kita, keinginan hati itu, karena itu secara gak langsung itu udah perintah gitu, perintah batin, akhirnya jarah terus ke situ. Pengennya di sini berlama-lamanya udah silahkan jalanin aja sesuai instruksi batin. Kalau kita ada perintah lagi harus jarak ke daerah tempat lain lagi, jalanin aja, turutin aja. Nah setelah kita setia dengan batin kita itu pasti keluar bahwa kamu atau saya jati diri kamu, saya ini namanya ini, wali ini, eyang ini, resi ini, bakal gitu. Nah setelah itu baru, oh berarti yang ini dulu sebagai pelaku apa gitu. Seorang raja kah? Seorang mungkin dulunya ngabiseka, atau seorang dulunya tukang nyaratin, seorang habib tabib gitu. Bila beliau sudah masuk, kita juga berarti bakal seperti dia perjalanannya. Nah kita setelah kita sesuai akhlak kita dengan nama kita, akhirnya kita punya tugas gitu. Dengan bumbu ketemu dengan jati diri, oh bahwa saya itu ketitisan ini, beliau itu ahlinya pengobatan gitu, tukang nolongin orang gitu. Berarti tugas kita tuh di situ.
dan niatkan kita untuk tolong menolong, untuk menolong orang, bantu orang karena Allah itu. Sudah kalau setelah tahu gitu kan, setelah tahu bahwa kita tuh ada yang nitis jati diri kita seorang ini, tapi godaan pasti datang. Godaan lahiriahnya bahwa istilahnya kita itu dipercaya orang gitu. Jangan terlena dengan wah ternyata saya begini karena ada ini nih ada yang nitis. Kita bangga ke orang itu, ke gaib itu. Itu jebakan di hakikat. Kita jangan terlena di situ. Kita tujuannya karena Allah, ke Allah lagi terus aja ke Allah. Karena kita dulu rajin zikir karena wirid ini karena perasaan tuh pengen istilahnya berdekat-dekatan sama Allah gitu. Dengan zikir apa aja yang kita baca pengennya senang subhanallah subhanallah karena kita kangen kepada yang punya itu, yang punya nama itu istilahnya ya, istilahnya Allah yang maha suci. Kita terus kalau kita senang ya Rahman ya Rahim Rahman ya Rahim, kita kangen kepada yang punya nama itu, sebenarnya ke Allah itulah. Kalau kita selalu gitu terus, insya Allah kita tuh bakal dibuka lagi. Istilahnya makom kita akan bertambah naik. Tapi itu jebakan bukan cuma di lahiriah, di hakikat juga ada. Kita pasti bakal diperlihatkan ke alam-alam gitu ya. Misalnya ke alam Jabarut, ke alam kehidupan di alam jin, kehidupan di alam siluman, kehidupan di alam kayangan. Itu bertahap. Kita itu jangan terlena di situ juga. Begitu diperlihatkan ibarat di kayangan para dewa segala macam, para batar, para sanghyang, kita jangan terlena di situ. Karena itu semua yang kita lihat itu bukan Allah. Itu masih petugas-petugas yang sama ditugaskan beribadah kepada Allah. Dari kalangan manusia yang berada di alam kayangan gitu. Atau bangsa jin yang berada di alam gaib gitu. Dalam Jabarut. Kita jangan tergoda gitu, terlena, terpesona karena bisa melihat segala kemegahan di alam Jabarut itu. Kita jangan terlena. Kita fokuskan bahwa tujuan kita ke Allah. Kalau kita terus dikembalikan ke Allah lagi, ke Allah terus-terusan. Setelah kita melewati alam Jabarut, itu pasti dibuka alam malakut. Bisa istilahnya melihat langit terbelah gitu. Bakal kita lihat jenis malaikat, wujud aslinya. Kita juga jangan terlena di situ. Merasa terheran-heran karena saya karena wirid ini bisa melihat ini. Jangan juga. Kan sebenarnya yang kita wiridkan nggak ada faedahnya kalau nggak ada izin dari Allah. Karena ini yang kita wiridkan, gitu, yang kita sukai itu, yang kita senengin dalam melapalkannya. Itu sebagai jembatan untuk mengingat supaya dekat terus sama Allah. Tapi kita jangan terlena dengan seolah ini yang bisa menyampaikan, bisa membuka alam ini. Enggak, itu tetap Allah. Jadi kita yang dibaca Asmaul Husna, kita harus pengen dekat sama yang punya nama itu istilahnya. Kalau kita sudah terbukanya istilahnya alam malakut, pasti itu bakal terlihat yang keahengan yang nggak ada di alam Jabarut. Kita jangan terlena di situ. Jadi terus aja ke Allah lagi, pengen dekat ke Allah, kangen ke Allah, rindu ke Allah terus aja. Jadi seolah kita tuh seperti orang yang kasmaran, selalu pengen ketemu. Cuma masalahnya bukan ketemu dengan terlihat wujudnya, bukan. Misalnya kalau terlihat pakai siger segala macam itu jangan kayak gitu. Jadi membayangkan Allah itu dengan merasakan kehadiran Allah seperti ihsan itu, seolah kita itu berdua dengan Allah itu. Nanti suatu saat setelah di alam malakut udah nyampe, kita bakal masuk ke alam lahut. Di situ diperlihatkan para ruh gitu. Nah ruh-ruh ini yang seperti tawaf terus mengelilingi, seperti kalau kita gambarkan seperti matahari ya.
cahaya gitu, gumpalan cahaya ini pada terus saja. Kita ini berlapis-lapis juga antara, karena di dalam lahut juga itu ada tingkatan. Seperti halnya di alam malakut. Jadi di alam malakut itu pasti kita lihat ada malaikat yang pada berdiri, terus ada yang lagi ruku, yang sujud, jadi itu pasti kita bakal diperlihatkan gitu. Cuma tetap kita itu bukan tujuan kita. Jadi tujuan kita tetap yang menciptakan ini semua gitu, yang kita lihat, yang kita bayangkan, yang enggak kita gambarkan coba oh gini nih, itu tetap masih makhluk. Jadi terus aja ke Allah, seolah kita merindukan yang enggak ada wujud, seolah-olah kayak gitu. Jadi kita merindukan dengan perasaan, merasakan kehadirannya, seolah kita diawasi, itu menghadirkan itu aja terus. Nah, setelah kita melewati alam lahut yang berlapis-lapis juga, kita akan dihadapkan melihat nur berupa nur, yaitulah sebutnya Nur Muhammad. Tapi itu gambaran itu bukan Tuhan juga, karena kita bisa melihat, menggambarkan itu. Seolah kita melihat Nur Muhammad seperti melihat matahari yang tadinya kecil atau membesar, seolah kita masuk ke dalam lautan nur itu kita tuh. Kita masih masuk terus, kalau saya masih terus dulu. Ternyata setelah melewati ketebalan tahu kecepatan cahaya itu sampai berupa nur ini, Nur Muhammad itu, terus tahu-tahu Nur Muhammad seolah kita hamparan awan kalau kita lagi naik pesawat terbang gitu. Yang tadinya itu awan, ternyata begitu nyampe terus kita udah ada di posisi di pesawat, kok awan tuh ada di bawah gitu. Nur Muhammad kok ada di bawah, yang tadinya itu Nur Muhammad. Ternyata kalau kita udah nyampe, karena kita tuh masih terus aja pengennya tetap pengen bertemu dengan Nur Datullah. Setelah kita melewati Nur Muhammad itu, kita masih melihat seperti di dunia ini melihat matahari, oh itu di atas ada lagi seperti matahari yang kita kejar, yang seperti matahari sekarang di dunia terlihat, tahu-tahu kok membesar, yang besarnya nggak terkira, padahal itu kita berkecepatan cahaya, karena kita nyampe di sana itu bukan dengan jasad ini. Di alam lahut juga jasad ini udah lebur, udah nggak ada gitu. Walaupun kita seperti fata morgana, kok nggak ada wujud fisik gini, tapi kesadaran kita ada, kita bisa melihat oh itu atas itu, oh ini di bawah, itu kesadaran kita seperti gini. Cuma nggak pakai wujud ini, udah lebur di alam lahut juga. Jadi nggak bisa pakai jasad yang badan yang ini. Kita akan terus berlapis-lapis. Jadi tujuan kita yang terakhir itu benar-benar Dat yang maha suci itu gak bisa digambarkan. Kalau melihat nur itu masih bisa gambarkan seperti oh itu seperti matahari ada di atas gitu, kita kejar. Tapi kalau udah ke Datullah itu nggak bisa. Itu udah fase terakhir. Kita nggak bisa menggambarkan, masih ada yang dilihat, itu udah di Datullah itu, karena nur ini yang berlapis-lapis itu cahaya ini sampai ada 5 tingkatan itu. Jadi kalau udah di nur yang terakhir, kita itu soleh duduk di atas cahaya, memandang ke atas atau melihat sekeliling, tapi nggak ada yang bisa dilihat. Yang kita rasakan ada kehadirannya, tanpa arah, tanpa warna, tanpa rupa, tanpa itu. Jadi Dat yang maha suci tetap dalam kesuciannya, tidak bisa kita gambarkan. Jadi kalau ada orang yang katanya sudah ma'rifat gitu ya, dari alam lahut itu melihat nur Muhammad itu, soalnya itu Allah gitu. Allah itu terang gitu, seperti cahaya itu. Padahal itu berlapis-lapis di atas. Kalau kita tuju, kita lewatin itu di atasnya ada lagi gitu.